Sehat? Ya, begitulah. Sehat-sehat orang tua. Usia berapa sekarang? 79. 79. 1 Oktober 65, 57 tahun yang lalu usia berapa itu? 23. 23. Masih mahasiswa waktu itu atau sudah jadi mahasiswa dan wartawan. Nah, 1 Oktober 65 Prof di mana? 1 Oktober 65 jam 11 siang saya sudah masuk di Kostrad. Saya wartawan pertama yang masuk di Kostrad, dan itu kemungkinan itu karena saya masuk ke Kostrad bersama Brigjen almarhum Sugandi yang pemimpin Koran Angkatan Bersenjata dan kepala penerangan Hankam. Jadi saya dapat fasilitas masuk dan beredar di lingkungan Kostrad, tidak ada halangan apapun. Saya ketemu banyak orang di situ, yang kemudian menolong saya banyak dalam karir saya. Yang saya tidak pernah lupa adalah Pak Cokro Pranowo. Beliau itu kolonel waktu itu. Jadi kita sering ketemu di kompleks Kostrad yang tidak terlalu besar itu, sehingga ketika saya mau ke luar negeri pertama kali harus tes Gestapo. Ya. Waktu itu Pak Cokro Pranowo sudah menjadi kepala intelijen Hankam. Saya di tes itu diadakan di Kementerian Pertahanan sekarang. Pak Noli melihat saya, tanya, ada apa you di sini? Tes Gestapo, Pak. You nggak usah dites, you kan tidak terlibat Gestapo. Bilang aja sama tukang tes. Pak Noli bilang, saya nggak perlu dites. Jadi sampai Gestapo, urusan Gestapo selesai, saya nggak pernah kena tes Gestapo. Malah sekarang tes COVID. Ya. 1 Oktober 65 jam 11 berarti sedang ramai di Lubang Buaya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Lubang Buaya. Nah, kalau di Kostrad sendiri suasananya seperti apa? Bingung. Jadi nanti setelah ini baru kita bingung apa sebenarnya yang terjadi. Tapi saya karena sudah lama tahu hubungan tentara dengan PKI itu buruk, firasat saya ini mesti PKI. Gitu. Banyak orang yang bingung saja. Tapi saya dengan beberapa teman, saya ingat betul ada seorang anak buahnya Pak Dandi, Kolonel Komar, kita pergi ke rumah dia di Jalan Kemiri, bongkar gudangnya, gudang senjata, dan kita bersenjata semua. Saya ingat saya dapat jenggel senjata itu karena kita ketakutan. Jangan-jangan PKI ini akan ngamuk begitu. Jadi bersenjata. Sore harinya saya ikut merebut RRI yang tidak jauh dari Kostrad. Kenapa saya diajak? Karena saya pernah magang di RRI. Dikeluarkan karena saya dituduh mani kebo. Keluarlah saya jadi, tadinya saya mau jadi pegawai RRI itu. Ketika saya naik truk Kopassus RPKD waktu itu, bersama 2 jenderal saya ingat, Jenderal Sugandi, penerangan Hankam, dan Ibnu Subroto, kepala penerangan Angkatan Darat. Ada seorang letnan apa kapten, udah lupa, jangan itu bawa itu. Diambil saya punya jenggel, saya dikasih pistol. Dan saya juga tidak tahu nembak kan. Jadi saya bawa aja itu pistol ke RRI. Ternyata RRI sudah diduduki oleh RPKD. Salah satu pemimpin RPKD di situ adalah Sintong Panjaitan. Jadi kita masuk RRI itu sudah aman. Yang lucu adalah rekaman pengumuman Gestapo masih disiarkan karena orang-orang itu tidak berani mematikan. Ya. Dari Kostrad, Pak Saroedi, Kolonel Saroedi mengatakan, bagaimana kamu bilang sudah mengatasi? Itu pengumuman Gestapo masih disiarkan terus.
barulah pasukan yang menduduki RRI itu mencari di mana itu rekaman. Oh, di sini, dimatikan. Nah, itu saya ingat betul ceritanya. Oke. Tadi Prof. Salim bilang di suasana di Kostrad kebingungan, sementara Prof. Salim sendiri sudah bisa menduga siapa pelakunya. Kebingungannya itu kebingungan karena teman-teman sendiri melakukan hal yang buruk seperti itu? Enggak, tidak semua kan orang tahu perkembangan politik. Saya itu masuk kerja di Angkatan Bersenjata karena dimasukkan oleh kekuatan-kekuatan yang anti komunis. Sebab mencari wartawan yang tidak komunis sudah susah. Karena koran-koran yang anti komunis itu sudah dibredel semua, hampir semuanya, menggunakan tangan Bung Karno yang dikendalikan oleh, yang diarahkan oleh PKI. Nah, saya kan masih muda. Umur saya 23 tahun. Belum tercatat jadi wartawan apa gitu. Saya dimasukkan di Angkatan Bersenjata. Jadi saya aman di situ, tidak dicurigai baik oleh Soekarnois, komunis ataupun oleh orang-orang tentara. Nah, itu fasilitas buat saya untuk beredar di kalangan tentara. Inilah yang membuka jalan bagi saya untuk terus berada di kalangan tentara, belajar mengenai tentara, dan menjadi orang Indonesia pertama yang menulis tesis doktor mengenai peranan politik tentara. Karena pengalaman saya bergaul dengan tentara. Oke. Prof, seperti tadi disampaikan oleh Pak Doni selaku Ketua PPAD bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran buat kita, konsolidasi di internal tentara tidak terjadi lagi. Kalau Prof melihat pada saat itu memang ada kekuatan besar di TNI yang bisa menginfiltrasi TNI atau ada kekuatan lain yang menyuburkan mereka? Begini ya, tentara waktu itu tidak bersatu. Angkatan Udara itu dekat sekali kepada Bung Karno, sehingga Pak Omar Dhani almarhum orang baik, ya, tapi tidak mengerti politik. Jadi dia kagum saja kepada Bung Karno. Dan itu akibatnya kan mempengaruhi Angkatan Udara. Karena beliau adalah Panglima Angkatan Udara. Nah, Cakrawirawa itu waktu itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung kalau nggak salah. Atau salah satu pasuk bagian dari Cakrawirawa itu dipimpin oleh Untung. Untung ini direkrut dari Benteng Raiders Semarang, dan menurut penelitian saya, kemudian pasukan dia itu tadinya di zaman revolusi adalah Laskar Minyak. Laskar Minyak di Jogja dulu itu adalah orang-orang komunis kiri. Jadi artinya ketika Untung direkrut masuk ke Cakrawirawa, dia boyong orang-orang itu dari Semarang. Jadi artinya di dalam Cakrawirawa memang ada orang-orang kiri, orang-orang komunis. Sehingga tidak usah heran kalau orang-orang ini memainkan peranan di dalam menjalankan gerakan 30 September itu. Sampai tidak terbaca oleh pimpinan-pimpinan TNI itu bagaimana? Ya tidak. Ya. Anda jangan bayangkan TNI itu seperti zaman dulu. Rapi organisasinya, disiplinnya. Itu kan ya Untung masuk di situ. Dan Bung Karno itu percaya betul kepada Untung. Bukan karena Bung Karno komunis. Bung Karno itu bukan komunis. Tapi sibuk dengan dirinya sendiri. Percaya pada Untung. Nah, Untung punya anak buah, sebagian adalah orang-orang yang sudah menjadi tentara di zaman revolusi. Dan mereka adalah bagian dari Laskar Minyak. Begitulah. Jadi memang waktu itu seleksi juga tidak seketat seperti sekarang ya, Prof ya. Siapapun yang mau masuk dari sisa-sisa revolusi pasti langsung bisa masuk jadi. Ya, dia udah masuk di Semarang, Banteng Raiders itu. Banteng Raiders. Nah, itu sebagian dibawa masuk ke Cakrawirawa. Jadi bisa Anda duga bahwa masih ingat ada yang namanya Syam Kamaruzzaman.
apa sih namanya, kelompoknya itu, Central Committee. biro khusus. Biro khusus ya. Nah, biro khusus ini memainkan peranan membina tentara. Begitu. Jadi tidak usah heran kalau Untung itu dibina oleh dibina oleh Syam Kamaruzzaman. Nah, Untung kan ada anak buahnya. Dan kalau memang betul bahwa mereka itu bekas Laskar Minyak, tidak sulit untuk memanfaatkan mereka untuk tujuan sebagaimana yang diinginkan PKI yang memanfaatkan Syam Kamaruzzaman. Oke. Artinya Prof, para TNI, para tentara pada saat itu bisa bergerak leluasa karena memang ada faktor-faktor politik di luarnya. Ya, begini, Anda harus ingat tahun berapa itu zaman Pak Beni sudah jadi Pangap, ada yang disebut gerakan bersih lingkungan. Oke? Ya. Di zaman itu nggak ada pemikiran itu. Bekas-bekas pemberontak Madiun, ketika penyerahan kedaulatan sudah dilakukan, markas tentara kita pindah ke Jakarta. Tadinya kan di Jogja. Maka bekas-bekas tentara yang ikut berontak Madiun itu diterima saja kembali seperti dulu. Nah, dari sinilah masuknya orang-orang PKI, bekas Madiun ke dalam TNI. Orang-orang ini memfasilitasi gerakan Syam Kamaruzzaman membina orang-orang kiri untuk menjadi alatnya PKI. Orang-orang inilah yang kemudian menjadi aparat untuk Gestapo. Saya ingat betul ketika saya ikut RPKAD operasi Gestapo di Jawa Tengah itu bulan Oktober November tahun 65 itu bersama kita satu batalion, satu batalion kali namanya, lupa saya, Yon Pomat Para. Yon Pomat Para ini tugaskan menangkapi orang-orang yang dicurigai atau yang dianggap atau yang terbukti kiri PKI. Nah, banyak sekali. Dan umumnya mereka itu ada di Intel atau personalia. Ya. Jadi mereka menguasai itu. Nah, itu yang menjadi sasaran Yon Pomat Para. Jadi artinya memang ke dalam tubuh TNI Angkatan Darat, saya nggak tahu mungkin di angkatan lain juga ada, tapi saya akan tidak meneliti angkatan lain, itu penetrasi kiri PKI itu luar biasa. Lagi pula waktu itu Bung Karno kan sangat pro PKI, bukan komunis loh. Orang suka keliru, Bung Karno itu bukan komunis. Tapi Bung Karno itu punya doktrin Nasakom. Dengan Nasakom ini, Bung Karno mau mempersatukan Islam, nasionalis, dan komunis. Ini gagasan tahun 26. Ya. Nah, ini menarik untuk dibahas. Karena tahun 26 itu kan ada pemberontakan PKI yang Silungkang itu, dan di Jawa Barat. Dan dihabisi oleh Belanda, dan banyak orang yang berontak itu dibuang terbeuh Ndigun. Bung Karno waktu itu berpikir, nah kalau kita berontak sendiri-sendiri, nggak bisa kita melawan kolonialisme. Mari kita bersatu. Lahirlah doktrin Nasakom. Tapi tahun 65, tahun 50-an, Nasakom itu sebenarnya nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena antara tentara dengan PKI sudah terjadi peristiwa Madiun. Sudah ada permusuhan antara tentara dengan PKI. Bung Karno tidak memperdulikan itu. Pokoknya Nasakom. Dan komunis memanfaatkan itu. Sehingga banyak orang-orang masuk PKI atau
merasa tenang di dalam PKI karena mereka merasa mereka Soekarnois. Gitu, itu yang menyebabkan. Nah, banyak yang korban setelah Gestapo itu adalah orang-orang yang mendasarkan sikap politiknya kepada doktrin nasakomnya Bung Karno. Nah, menurut saya kelemahan Bung Karno itu adalah Bung Karno kan terkenal dengan anjuran jangan meninggalkan sejarah, jas merah. Tapi beliau sendiri tidak menyadari bahwa beliau melanggar jas merah karena beliau mempertahankan PKI berdasarkan doktrin Nasakom. Padahal sudah terjadi perpecahan dalam masyarakat antara PKI dengan tentara, PKI dengan Islam, PKI dengan Katolik, tapi Katolik kan tidak terlalu besar. Artinya di dalam masyarakat Indonesia sudah ada perpecahan di antara tiga tadi itu, nasionalis, agama, dan komunis. Sehingga kalau terjadi ibarat percikan api sedikit, dengan cepat terjadi kebakaran. Begitulah terjadi keadaannya waktu itu. Tahun 57 peristiwa Madiun, TNI dan tahun peristiwa Madiun itu tahun 48. Sudah terjadi gesekan antara tentara dengan komunis. 48 sampai ke 65 kan lumayan panjang, Prof. Kenapa di tahun 65 itu kemudian seperti ada lagi persamaan antara bisa masuk PKI ini, ajaran PKI ke dalam tentara itu? Lah, ya itu karena tadi saya katakan setelah Belanda pergi, TNI pindah pusatnya ke Jakarta. Semua orang yang pernah terlibat perjuangan kemerdekaan itu masuk ke dalam tentara tanpa melihat latar belakang. Tidak ada berselingkungan. Nah, itu harus diingat. Berselingkungan itu tahun 60-70-an saya ingat tuh di zamannya Pak Beni Murdani. Gitu. Jadi menyadari bahwa bahaya kalau dibiarkan aja anak-anak keluarga PKI itu masuk tentara, tidak ada seleksi dengan baik, bisa kejadian seperti zaman Nasakom. Jadi terjadilah, diadakanlah seleksi ketat. Bahwa mereka kalau latar belakangnya keluarga PKI tidak mudah atau bahkan tidak mungkin masuk TNI. Gitu. Oke. Kalau kemudian kita ingin menarik pelajaran tidak terulang lagi di masa-masa sekarang, dari keadaan kondisi-kondisi pada masa itu dengan yang sekarang kan sudah banyak perbedaannya, Prof, ya. Masih ada ruang nggak untuk kemudian memungkinkan kejadian seperti ini? Oke, begini. Kalau kita bicara komunis, saya terkenal sebagai orang yang berapi-api mengatakan komunis itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar. Gorbachev, baru berapa hari lalu meninggal. Cina itu tetap resminya komunis, tapi praktiknya kapitalis. Vietnam tetap resminya komunis, tapi sudah kapitalis. Kuba itu mestinya sudah selesai, sudah jadi kapitalis, tapi dikacau oleh siapa namanya nih presidennya? Fidel Castro. Bukan, presiden Amerika itu siapa namanya? Gampang lupa sekarang. Yang digantikan nih sekarang Donald Trump. Donald Trump. Sebenarnya sudah dibuka jalannya oleh siapa namanya? Barack Obama, dikacaukan oleh Donald Trump. Artinya komunis itu sudah bubar, sudah bangkrut. Nah, apakah ada bahaya PKI sekarang? Saya sebenarnya lebih takut balas dendam. Kan banyak itu anak-anak PKI yang tahu bapaknya dibunuh, keluarganya dibantai setelah Gestapo. Dan bukan tidak mungkin mereka balas dendam. Tapi apa masih ada waktu untuk balas dendam? Saya tidak begitu percaya. Tetapi saya tetap senang kalau ada orang selalu mengingatkan. Hati-hati bahaya PKI. Perlu itu. Saya bicara sebagai ilmuwan. Mereka bicara dengan
kesadaran politik bahwa negeri ini 2 kali kita ribut dengan PKI, Medium dan Gestapo. Marilah kita tetap waspada, itu perlu. Di samping saya menjelaskan secara akademik bahwa sudah bangkrut tuh komunis. Kalau sudah bangkrut, ruang-ruang mereka untuk bangkit dan mengganggu tentara itu, TNI itu, apa yang perlu kita waspadai? Ya waspadai, jangan ada gerakan komunis dan seleksi yang ketat di dalam menerima calon-calon perwira. Perselingkuhan perlu tetap dijalankan. Sampai kapan saya nggak tahu. Mungkin sampai orang tidak lagi ada ingatan kepada bahaya komunis. Dan itu suatu kali kan akan tiba. Kita kan tidak berada di satu tempat terus-menerus dalam hidup kita. Oke. Kalau tadi pada pembukaan Pak Wuryanto bilang, kemudian Pak Doni juga mengulang kembali, pemimpin jangan main-main. Berarti peranan pemimpin TNI itu besar sekali untuk menjaga ini. Untuk punya peranan itu, para pemimpin TNI harus tahu sejarah. Kalau mereka tidak tahu sejarah, ya bagaimana mau tahu memperbaiki, menjaga. Itu gunanya sejarah diketahui. Bahwa ini negeri pernah menjadi korban karena kita belum tentu berarti kita. Termasuk Bung Karno. Bung Karno itu kan yang memfasilitasi PKI masuk di dalam politik, memainkan peranan dalam politik dengan memanfaatkan doktrin Nasakom. Itu nggak boleh diizinkan lagi. Dan itu harus disadari. Karena itu para perwira harus tahu politik. Dulu saya berapa tahun tuh mengajar politik di Sesko TNI. Dan saya jelaskan masalah. Ini persoalannya, ini begini persoalan. Saya nggak tahu apakah masih ada kuliah itu di mana di Sesko TNI. Kuliah politik itu. Iya, saya mengajar politik di Sesko TNI. Padahal kalau menurut Prof, pemahaman terhadap politik ada tentaranya sangat penting sekali. Oh iya, perwira-perwira harus tahu banyak mengenai itu. Kalau enggak nanti ngaco. Apa dasarnya untuk menjaga jangan keluarga PKI, anak-anak PKI itu bisa menjadi pemimpin tentara. Terus dijaga. Untuk itu para perwira pimpinan TNI itu harus mengerti politik. Oke. Mungkin kuliah kita pada sore hari ini, pertemuan kita juga untuk itu kali Prof ya, memberi pemahaman politik kepada para pimpinan ini supaya kemudian menjadi pelajaran buat kita semua ya Prof ya. Saya berharap begitu. Ya, oke. Ini tadi soalnya pesertanya banyak sekali, dibuka roomnya 100, pesertanya ini membludak sampai 500, sampai banyak yang menunggu di luar ini Prof. Tapi akan kita ini kan di YouTube. Akan ada nanti di YouTube. Ya. Oke. Jangan ada pemisahan antara seperti air dan minyak antara pemimpin dengan bawahan. Ini berarti kan pesan yang sangat kuat kepada internal TNI itu. Masa lalu ada seperti ini juga, Prof, sehingga kemudian terjadi kasus ini. Saya kan sudah bilang, jangan Anda melihat rapinya organisasi TNI sekarang itu seperti dulu. Dulu berbeda. Dulu itu ada hal yang menarik juga. Itu tentara Indonesia tidak ada panglima. Bung Karno itu langsung yang menjadi, dia kan panglima tertinggi menurut istilah dia. Dan dia tambah dia tambah posisi itu dengan kata panglima tertinggi in function, berfungsi, nggak ada itu. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Itu secara politik, tidak secara operasional militer. Nah, Bung Karno dengan pakai bintang, dengan pakai tongkat, dia merasa dirinya tentara betul. Dan karena dia sangat populer, nggak ada yang berani menegur. Dan Jenderal Nasution, Jenderal Yani almarhum, Nasution juga sudah almarhum, itu selalu menyebut Bapak Panglima tertinggi. Ketika pemakaman Pak Yani CS, pidato Pak Nas di MBAD, saya hadir di situ. Saya masih ingat salah satu kalimat Pak Nas
dia lagi di Papua waktu itu, dan terisak-isak dan mengatakan kepada para korban yang dibunuh PKI itu, pergilah menghadap kepada panglima tertinggimu. Maksudnya Allah. Jadi artinya kata panglima tertinggi itu dipakai betul, dan itu kepada Bung Karno. Nah, atas dasar itu Bung Karno melibatkan diri urusan tentara. Dia mengangkat Omar Dhani, dia menyingkirkan Nasution, mengangkat Yani, macam-macam yang dia lakukan, dan dia berfungsi sebagai tentara. Itu sebabnya ketika siapa namanya presiden kita sekarang, Pak Jokowi baru jadi presiden, ada serombongan intelektual diundang makan siang di istana. Kami semua diminta ngomonglah begitu. Yang saya ingatkan Pak Jokowi, saya bilang mohon maaf Pak, jangan sampai Bapak ikut pakaian tentara. Bapak itu bukan tentara. Bapak itu pemegang kekuasaan tertinggi yang menentukan perang dan damai. Bukan memimpin tentara. Tentara itu punya orang yang dilatih secara militer memimpin tentara untuk tugas-tugas militer. Presiden nggak usah campur. Saya masih ingat Pak Jokowi bilang pada saya, tapi begini Pak Salim, kata orang saya kalau perlu pakai tentara ganteng. Iya Pak, tapi itu bukan tugas Bapak. Ada panglima yang Bapak tunjuk, Bapak angkat, dan itulah yang memimpin tentara, bukan Bapak. Alhamdulillah sudah lama saya nggak lihat Pak Jokowi pakai tentara. Mudah-mudahan itu karena pesan saya kepada beliau. Amin. Oke, baik. Prof, kalau tadi Prof bilang penting sekali bagi TNI untuk belajar politik, memahami politik. Untuk kemudian mereka dipolitisasi itu bagaimana menjaganya, Prof? Ya kalau dia tahu politik, dia tahu itu jangan terlibat politik. Tapi kan kadang-kadang politik ini godaannya cukup tinggi, Prof. Ya, siapa yang tergoda celaka lah. Nggak boleh ikut-ikut politik. Dan biasanya yang menjerumuskan tentara ke dalam politik itu orang-orang sipil, termasuk presidennya. Sekarang misalnya ada orang yang mengatakan saya kan tidak aktif lagi, tapi sebagai ilmuwan saya masih ikuti perkembangan bahwa kalau dulu yang dipakai itu adalah tentara oleh kekuasaan, sekarang itu yang dipakai adalah polisi. Ini juga nggak benar. Saya pernah mengatakan dalam satu diskusi di MPR, agar polisi itu jangan dibawa presiden. Polisi itu dibawa kementerian. Boleh Kementerian Dalam Negeri, boleh Kementerian Keamanan, tapi tidak dibawa presiden. Sebab seperti kita lihat sekarang, banyak betul jabatan yang dipegang oleh tentara. Dan ini akan dipegang oleh polisi. Dan ini akan menggoda mereka untuk menyampaikan terima kasih kepada presiden. Dan ini sulit untuk menghindari keterlibatan politik polisi kepada negara. Karena dia berada di bawah presiden. Termasuk kejadian 65 itu juga karena tarik-tarikan politik kepada TNI besar sekali ya, Prof ya? Ya, Angkatan Udara kasihan kan waktu itu. Angkatan Darat, karena sudah tradisional, Angkatan Darat itu kritis kepada Bung Karno. Ya, tidak melawan, tapi kritis. Dan sadar betul tentang bahaya komunis. Tapi angkatan yang lain tidak, banyak yang kena. Oke, baik. Prof, ini untuk pesan kepada para yang ikut diskusi bersama kita ini, untuk jangan terulang, tadi sudah banyak sekali yang Prof sampaikan. Ya. Konsolidasi macam apa kemudian supaya tidak ada yang bisa tertarik ke sana sini, angkatan ini dekat, angkatan ini kritis begitu, Bro. Tapi tetap menjaga kekompakan. Ya, tadi pertama orang sipil itu jangan mencoba-coba menggoda tentara.
terutama tentara Indonesia. Karena tentara Indonesia ini puluhan tahun terlibat politik, membersihkan tubuh mereka dari godaan politik itu tidak selalu mudah. Saya kan mengajar, murid saya kolonel-kolonel di Unhan maupun waktu saya mengajar di Sesko TNI, mereka mempertanyakan itu. Bagaimana Pak, masa kita tidak punya peranan politik lagi? Bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu adalah alat negara. Tapi kalau ada yang menggoda-goda mereka, misalnya, wah payah tuh polisi, tentara aja. Mereka lupa bahwa mengembalikan tentara tidak berpolitik itu tidak mudah. Ya banyak yang punya pikiran bagus, buktinya Rapim TNI yang meninggalkan apa itu fungsi itu kan hebat. Menarik untuk melihat bahwa di antara tentara di dunia yang meninggalkan politik dengan keputusan beramai-ramai sendiri itu TNI. Di negara-negara lain kudeta dengan kudeta. Tadi pagi saya lihat di TV di negara apa lagi itu berapa bulan lalu kudeta. Sekarang dikudeta lagi. Tentara Indonesia meninggalkan politik. Jadi jangan digoda-goda lagi. Kira-kira seperti itu. Dan pimpinan tentara harus menjaga jangan mudah dia dan jajarannya terlibat politik. Ya memang tidak mudah. Misalnya banyak orang mengeluh kepada polisi. Sekarang kan lagi ramai ini kasus Sambo itu. Ya. Jadi banyak mengatakan, udah memang lebih baik kalau tentara. Mereka lupa bahwa tidak semua tentara itu baik. Berapa lama saya mengatakan, di buku saya ini saya ada cerita bagaimana Pak Harto itu menggunakan tentara. Dan tentara Rapim itu yang di mana di Cilangkap itu juga Rapim meninggalkan dui fungsi, itu juga mereka akhirnya sadar bahwa mereka diperalat oleh Pak Harto. Mereka bilang, saya banyak sekali diskusi dengan Pak Mitro Pangkopkamtib itu. Pak Mitro itu bilang kepada saya, itu dui fungsi sudah tidak laku lagi loh. Didengung-dengungkan terus. Jadi lama-lama perwira-perwira TNI itu sadar betul bahwa mereka diperalat. Karena itu dengan mudah mereka meninggalkan dui fungsi waktu Rapim di Cilangkap. Tidak ada keributan. Tidak satu peluru pun ditembakkan. TNI melepaskan dui fungsi. Itu harus dipuji itu. Jangan itu dirusak, jangan itu dinodai dengan ambisi-ambisi yang kacau. Baik. Ini pesan yang sangat kuat sekali, Prof ya. Sipil jangan menggoda TNI, TNI juga jangan mau lagi tergoda masuk ke politik. Ini sekaligus juga 4 hari lagi kita mau memperingati TNI. Ini pesan yang sangat kuat untuk semua TNI kita saat ini.